Cobain dulu ini apa ya sebenarnya ya. Hah, sumpah ini gak tau gue apa rasanya. Sudah lama tidak tapi enak, dan tapi enak kali ini ada di Taiwan, tepatnya di Rauhei Street Night Market. Jadi gue ke Taiwan itu buat nonton konsernya Kenji Yonezu doang. Tapi kayaknya sekalian aja deh gue kontenin gitu. Kira-kira gue makanin apa aja sih di malam hari di Taiwan sebelum konser. Ada banyak banget yang gue makanin, dari cemilan, minuman, sampai makanan beratnya. Dan yang paling ultimate, xiaolongbao. Tapi di sini gue banyak sotoynya ya, seperti mungkin gue bisa salah pengucapan, bahkan sampai salah nama, atau bahkan harganya udah berubah, atau bahan-bahannya ternyata kurang tepat. Dan silakan banget dikoreksi kalau ada salah ya. Jadi langsung aja pertama-tama kita ke tempat jus papaya yang rasanya bukan papaya. Nah lo gimana tuh? Apa kita mau beli apa sekarang? Papaya milkshake. Thank you. Oh, wow, sumpah, Bro, gue gak ngerasa papaya sama sekali. kan tadi ada papayanya. Kagak dah. Papayanya masuk blender ya? Masuk blender kita lihat. Tapi menurut gue gak ada rasa papayanya. Enak, bukan berarti gak enak ya. Cuman gue tidak merasakan papaya yang biasa gue rasakan tiap pagi. Ayo, mana papayanya? Kan? Papayanya mana? Papayanya ada yang... Beda, papaya sini beda dik, sumpah. Ini apa ini? Creamer apa? Susu doang nih jadinya. Gak ada papaya tapi enak. Ada aroma papayanya sih, Tapi gak ada rasa papaya. Nggak ada. Tapi enak, gue suka. Tapi gue sangat tidak expect kalau rasanya sangat tidak papaya. Mungkin udah bisa. Beneran ini nggak ada rasa papayanya, tapi bukan berarti nggak enak atau bukan berarti gula doang. Ada rasa tapi bukan papaya aja gitu. Coba komen di bawah buat teman-teman yang udah tinggal di Taiwan atau pernah ke Taiwan. Apakah memang papaya di Taiwan rasanya beda? Setelah dari papaya tanpa rasa papaya, kita langsung aja ke kayak wedang ronde gitu, tapi bukan wedang ronde gitu. Intinya makanan anget-anget dingin gitulah. Kita cobain dulu yuk. Ini gua nggak tahu ya apaan, asal pesen aja. Tapi kayaknya mochi apa ya, mochi onde kayak onde orang Mari. Ini bentukannya kayak mochi bakso gitu. Nah, gue cobain kuahnya dulu. Tadi gue cobain ya. Anget, manis, dan sumpah rasanya kayak tape. Ini kita belah ya. Belah. Panas itu, awas. Panas banget anjir. Sumpah isinya. Kacang ya? Isinya apa? Wedang ronde ya. Apa ya? Kuahnya kuah ketan. Tape uli ketan ambil. Tape uli yang bagian asamnya. Ini yang angetnya udah enak banget sih ya. Coba ini din. Oh, ini dingin. Ya dingin nih. Oh, anjir, gitu. Ya dingin. Sama esnya apa? Nah dulu tadi orang-orang pada pakai ginian nih. Gue nyobain apaan tahu nih, coba lu lihat. Kayak disemutin tapi bukan semut, kayak Air toge. Enggak, sotoy. Kayak toge, tapi bukan toge, kayaknya kayak apa bunga-bunga gitu deh. Udah kebanyakan tuh. Enggak tahu dah. Coba. Ini kan. Gula tapi kasih wangi-wangian gitu. Oh, harusnya ini. Harus ini? What do you mean harus ini? Harusnya tadi pesen ini aja, jangan yang hangat. Kenapa? Enak tapi lebih enak juga. Nah ini coba ini. Kalau ini tadi kuahnya sama apa enggak nih? Jadi kita nggak tahu pesen yang mana ya. Kita pesen Tahu anjing tadi itu 6, 9 sama yang dingin berapa? Sama 3. Sama kuah ketan, kita lihat dalamnya apa. Belah dulu dia mangkok apa? Sama? Atau beda? Dia nggak ada kacangnya. Oh? Nggak ada kacangnya. Beda sama tadi, nggak ada kacangnya. Sekarang Dika, coba Dik. Gimana yang angkat dulu? Yang angkat dulu coba. Iya, baunya kayak tape. Iya kan, buat tape. Tapi rasanya bukan tape. Makanya lu cobain. Jadi dia kaget di pas ini. Kan? Bukan tape. Bukan. Tapi wanginya tape. Iya kan? Oke. Ini dessert ya, form of dessert. Kita coba gula-gulanya. Udah cek. Kenapa? Kalau kalian mau tahu ini apa? Es serut gitu loh. Jadi bisa dimakan, bukan. Tapi ininya panas. Alah, gimana dong? Bang. Nggak terlalu panas ya. Tapi ada panasnya kan? Oh ya. Cuman rasanya gimana? Lu lebih suka yang panas apa ini? Jangan hangat. Lu lebih suka yang ini nih? Ya, lebih aromatik apa ya? lebih adem. Yang hangat lebih adem. Nggak, maksudnya lebih enak di badan. Nah sekarang gue tanya bedanya sama ini apa coba lu? Kan kita pesen agak lebih mahal nih yang ini ya. Kalau menurut gue sih kacangnya lebih banyak kayaknya. Soalnya nggak tahu mana yang lebih mahal. Enggak, kayak ini ada kacangnya tapi nggak tahu. Coba lu cobain. Kacang ini ada kacang. Nah makanya kan coba bedanya apa coba gue tanya. Coba teh. Mungkin ada bedanya, cuman kita terlalu bodoh untuk menemukan bedanya. Ini lebih manis. Ah seriusan? Jangan nih. Lebih manis. Yang tadi ini lebih manis, yang lu yang pesan. Yang ini nggak terlalu manis. Iya, tapi itu sama kacang. Bingung kan lu? Nggak tahu. Sama aja.
Ini asli kita kan nyadar banget. Tadinya kan restorannya kayak rame gitu kan, tapi nggak terlalu rame lah gitu. Ada antriannya gitu. Kita pikir ya kayak restoran enak aja gitu. Ternyata ini restoran direkomendasiin sama Michelin Star. Gue nggak tahu. Dan pantesan enak, pantesan unik rasanya. Apakah wedang ronde yang kita rasakan itu berawal dari wedang ronde yang di sini, atau malah yang di sini ngikutin kita? Coba komen di bawah. Dari wedang ronde Taiwan, kita langsung saja ke sosis ayam. Bukan mie ayam, tapi beneran ayam. Ini nama masakannya chicken roll. Ayam guling-guling. Guling-guling. Ternyata masaknya lama karena dimasak lagi gitu. Jadi udah mateng, gue pikir udah gitu kan. Itu dimasak lagi. Diangetin. Jadi gue langsung coba aja ya. Kita pesen yang rasa wasabi. Bro, nggak seriusan ini mah. Ini tuh gue expect tadi kayak risol, jadi kayak ini tuh tepung gitu loh. Ternyata ini tuh kulit ayam, dalamnya daging ayam, pantesan dimanggang lagi gitu biar mateng gitu. Dan ayam masih mateng gitu. Wasabinya? Wasabinya jujur kurang berasa, tapi ada aromanya dikit. Tapi kontonnya enak. Lu mesti cobain ini. Coba dik. Ini masih panjang. Ditarik. Nah gitu ya. Habisin, ha? Dan gue pikir bakal kayak risol kan. Lihat muka orang ini, gimana dik? Wasabinya kurang masuk sih. Iya, makanya wasabinya kurang kan? Tapi kayak maksudnya garlic atau apa gitu. Mainnya. Tapi enak gitu. Kayaknya harusnya original aja, nggak usah pakai bumbu-bumbu kalau pada pesan lagi ya. Jadi kalau pada mau nyobain, saya mau gue nggak usah pakai bumbu. Ini udah enak banget soalnya ininya doang, nggak usah pakai bumbu-bumbuan. Gimana? Wasabi. Oh ada. Baru ngehit. Turun gravitasi. Tapi tetap enak kan? Tapi enak. Tapi apa? Tapi enak. Is that the thing? Jujur gue kaget banget sih, karena biasanya kalau di Indonesia kan kayak ya dagingnya dikit ya, tepungnya banyak. Ini pas gue makan beneran ayam dong. Dan menurut gue enak banget. Sayang bumbu-bumbuannya buat gue nggak cocok. Gue pilih rasa wasabi. Kayaknya nggak perlu pakai bumbu, udah enak banget. Wasabinya malah jadi bikin rasanya sedikit aneh. Jadi ya next time kalau gue ke situ lagi, gue nggak pakai wasabian. Selanjutnya ini adalah makanan yang entah kenapa mengingatkan gue sama film Jackie Chan gitu. Kayak gue yakin deh ada deh kayaknya adegan film Jackie Chan yang bener-bener makanin kayak kuah-kuah ini dan cakwe ini. Coba kalian inget nggak di film yang mana? Coba komen di bawah. Pasti kalian juga pernah inget deh kayak masa lalu kalian kayak bilang iya nih ada di sebuah film Jackie Chan deh. Cobain dulu ini apa ya sebenarnya ya. Hah, sumpah ini gak tau gue apa rasanya. Ayo. Gak tau rasanya apa. Wow. Nggak, sumpah ini rasa yang gue gak tau. Orang-orang sih makannya dicemplung ini nih. Bukan cakwe itu mah tuh. Kalau keras gitu. Sumpah beda banget. Tapi cakwe tapi keras gitu. Kalau mau jadi cakwe kayak cakwe kita biasanya, yang cemplungin tadi. Tapi lama gitu loh. Ya, tumpah. Enak banget. Gua harus sabing sama itu juga. Ya, coba. Ayo kan, rasa apa? Rasa yang nggak pernah lu rasakan kan? Ya kan? Rasa yang nggak pernah lu rasakan kan? Nggak tahu. What the fuck is this? Harganya 45 tambah 25, 70. 70 berarti berapa? Berarti 35.000. 25.000. Gue sih rekomendasiin kalau lagi anak-anak ini menurut gue unik banget rasanya. Lo bisa coba sekali seumur hidup rasa apricot kernel. Beneran rasanya adalah sesuatu yang bener-bener baru pertama kali masuk mulut gue. Gue nggak tahu itu rasa apa gitu. Tapi enak, ngangetin. Cuman sayangnya cakwenya itu keras gitu. Gue berharap cakwenya lebih lembut. Kalau dicemplung-cemplung akan lebih enak. Atau memang mungkin cakwe di Taiwan lebih identik dengan keras ya daripada yang lembut. Coba bantu komen di bawah ya. Nah ini iseng kita ketemu orang Jerman gitu yang jualan sosis Jerman di Taiwan. Terus ya udah kita iseng cobain aja. Alright, here we go. The famous bratwurst dari Jerman. Ooh, smells good. Wunderbar. Oh, here you go, Dick. Enak banget beneran. Enak banget. Good. Very delicious. Cuma rasanya tuh daging semua tapi enak banget. Okay. Yeah. You eat currywurst before? Yeah. This one? In other time of the place, but not in German. In my country, in Singapore, I guess, this one is better than Singapore. And Singapore is like a fancy restaurant. They said currywurst is a fancy restaurant. Yeah, and it's super expensive. You know, because it originates like it's street food in Germany. It originates in Berlin, and it was just usually only sold by like street food vendors. So it's actually not a fancy food. No. They sell it like a fancy food. Hey, I mean, like that bag, but I also heard from a guy from America, from California, they sell like curry
this for like 25 dollars, and I'm like no matter how big that portion is. Seperti yang di video, gue udah makan sosis Jerman banyak gitu, tapi ternyata di sini paling murah sih, dan menurut gue paling enak apa enggak karena rasanya murah dan ternyata rasanya nggak jauh beda sama yang gue makan mahal di beberapa negara. Ini enak banget sih. Nah, ini yang banyak orang rekomendasiin, Bang, makan telur di Sevel. Telur di Sevel apa Anda? Buat yang nggak tahu, di Taiwan juga banyak banget 7-Eleven kayak di Jepang ya. Dan Sevel di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia dulu, itu kayak punya makanan-makanan spesialnya mereka. Di Jepang tuh ada kayak odennya gitu lah. Kalau kalian lihat konten kreator Indonesia ke Jepang, pasti pernah ada yang nunjukin lah. Nah, ini di Taiwan adanya ini nih. Gue di Jepang juga nggak pernah lihat nih. Ini gue pikir telur semur. Hitam-hitam gitu kan. Yuk, kita cobain yuk. Buat penutup malam ini, kita tutup dengan telur Sevel. Nah, ini telur apa gue nggak tahu. Jadi katanya banyak banget waktu gue live di YouTube buat yang udah ke Taiwan, Taipei lebih tepatnya, katanya please beli telur Sevel. Memang ini juga unik nih karena di Sevel kita nggak ada, gue pernah ke Jepang nggak ada, gue pernah ke Thailand nggak ada, gue pernah ke Singapura nggak ada. Berarti ini emang kayaknya Taiwan, Taipei punya. Kita coba nih. Dan ini panas banget anjir. Sensasinya kayak telur semur gitu, tapi kayak terlalu hitam buat telur semur. Situasinya harus didinginkan dulu. Kayaknya situasi didinginkan. Tapi daripada menunggu lama, langsung aja kita coba ya. Ini gue lagi buka. Ini gue bukanya pakai plastik bukan karena malas, tapi panas anjir, panas banget. Nah, ini gue coba bersihin dulu dan mari kita dikimas. Oh shit, telur asin. Telur asin. Telur asin. Tapi ayam. What do you mean tapi ayam? Kan telur asin telur bebek, Dik. Nih, coba lagi makan ya. Iya, ini ayam, Dik. Ini ayam tapi asin. Is it good? Good. Ini bakal jadi quick breakfast gue kalau gue tinggal di sini. Protein, asin, dan pulen. Apa sih telur pulen tuh gimana gue bilangnya? Kayak lu tau gak sih? Ada telur yang kayak kuningnya nggak kerasa. Nah, ini kuningnya kerasa, gue suka. Enggak deh. Telur tapi asin. Nggak percaya? Giliran dulu deh. Tuh kan, telur. Nggak, jadi emang dari desainnya emang udah retak gitu loh. Bukan yang kayak telur yang, kalau kita kan telurnya kan nggak retak. Nah, ini diretakin dulu kayaknya deh, baru direbus. Atau dibikin mateng banget sehingga retak mulu. Coba. Ayo. Telur ayam kan? Iya, telur. Tapi asin. Agak smoky sedikit. Kayak telur asin kalau menurut gue. Tapi enggak seasin telur. Nggak seasin telur asin betul, tapi ada rasa asinnya. Kayak dikasih soyu gitu deh, soyu. Ya, asin soyu gitu. Ini sarapan enak banget. Sarapan ini penutup malam ini protein. Dari tadi protein. Kita udah kelebihan protein kayak hari ini. Let's go. Kita cari lagi jajanan. Apa udah? Jam berapa coba lihat? Iya, kelihatan banget jamnya, sumpah. Ya lah. Jam berapa ini? Oh iya, jam 12. Udah jam 12, tandanya kita. Tapi apa? Bohong. Tapi enak. Dan gue baru inget ternyata itu mirip kayak di bubur-bubur ini ya, bubur-bubur Cina gitu yang telur-telur hitam gitu ya. Walaupun rasanya lebih manis yang biasa di Indonesia, yang di sini lebih asin jatuhnya. Enak-enak aja sih, protein tambahan di malam hari. Dan yang lagi hobi gym, cocok banget sih ngemilin ginian. Dan inilah final bossnya, xiaolongbao dan dimsum-dimsum khas Taiwan lainnya. Ini yang gue cariin dari kemarin, gue pengen banget makan xiaolongbao. Karena di Indonesia, xiaolongbao-nya itu selalu bikin apa ya, kepanasan mulut gue gitu. Gue penasaran, apakah emang xiaolongbao itu selalu bikin kepanasan mulut gitu loh, kayak pecah di mulut tapi panas gitu. Hap terakhir. Hap. Silakan. Oh. Damn. Coba lihat. Udah makan lihat. Coba lihat. Mana? Oke. Gue juga barusan gue lupa ingat gitu loh, kayak salong. Ini yang gue boleh gitu. Ngerti nggak lo? Kalau di Indonesia itu panasnya tuh norak banget sampai sakit loh. Sedangkan yang ini perfect temperatur banget anjir. Ini juga langsung. Wow. Ini kan. Apa isinya apa? Bener kan? Atau rasin ya? Kan. Oke. Not bad, but ini yang terbaik sih. Artinya kita pesannya tadi banyak. Jadi oke. Karena xiaolongbao tuh original dari Taiwan. Berarti bocor nggak makannya? Makan langsung aja. Kalau mau makan. Bangsa kayak suhunya bisa pas nih. Bener ya? Bisa. Orang tadi jos makan loh. Ini kita. Itu take away paling gede sih, suhu. Perfect suhu. Sumpah xiaolongbao yang paling enak. Ini yang paling pengen bikin gue datang lagi ke Taiwan. Walaupun telur asinnya masih lebih enak Wing Hang menurut gue. Shout out to Wing Hang atau Wing Lok. Komen di bawah kalian tim Wing Hang apa Wing Lok. Tapi sumpah sih xiaolongbao-nya emang sumpah ini enak banget, men. Kan tadi ada restoran tuh yang ternyata kita bisa makan di sana. Kita masuk lagi. Jadi tadi itu kita makan dumpling ya di sebuah tempat yang bentuknya kayak gang. Kira kita itu tempatnya segitu doang, kayak satu gang. Nih kayak gini nih.
Bentar ya. Oke. Dikira tuh tempatnya segini doang. Ya kan? Terus di sini ada restoran lain juga. Kirain beda tempatnya. Ternyata sama. Sama kasirnya. Pemiliknya juga sama. Kita bisa makan di sini sebenarnya. Repot-repot tadi makan di meja kecil. Dan tebak di sana makan apa lagi? Sialang bau lagi. Menurut gue makanan di Taiwan unik banget, cocok banget sama lidah gue. Terus kalau misalnya dia nanya, "Bang, itu halal apa enggak?" Gue nggak bisa menjamin kehalalannya untuk teman-teman ya. Jadi gue saranin buat teman-teman coba research lagi aja. Jadi bagaimana tape enak di luar menurut kalian di hari ini? Apakah enak, apakah enggak? Coba komen di bawah. Dan saranin ke negara mana lagi dan mesti cobain apa gue. Dan ya, sekian tape enak untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri dari Taiwan. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Tapi apa? Tapi